Halo teman-teman bahas saham, kembali lagi dengan channel bahas saham. Nah, kesempatan kali ini teman-teman, ini ada sedikit berbeda ya dari video-video sebelumnya. Saya tidak membahas secara detail satu saham, tapi saya mencoba memberikan berupa edukasi atau informasi yang mungkin sangat sederhana ya teman-teman, tapi mungkin bisa membantu teman-teman investor yang mungkin baru bergabung dengan investasi saham atau baru mengenal yang namanya investasi saham. Nah, pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan membahas kenapa harus saham ya. Mungkin akan sedikit membantu teman-teman, kenapa teman-teman itu harus terjun ke dunia saham, seperti itu ya. Ini bukan untuk mengajak teman-teman itu masuk ke dunia saham dengan asal-asalan gitu ya teman-teman. Kenapa sih kita harus lebih memilih saham daripada investasi lain gitu ya. Nah, di sini mungkin ada beberapa hal menarik yang ingin saya tampilkan. Ini hanya sedikit menambah pengetahuan saja, tidak menjadi patokan kita juga ya teman-teman. Nah, di awal saya disclaimer on, tetapi ini merupakan pengalaman saya pribadi dan mungkin berguna juga bagi teman-teman gitu ya. Nah, kenapa harus saham? Nah, langsung saja teman-teman. Sebelum ke sana, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu saham gitu ya. Sebenarnya apa sih saham ya? Nah, di sini saya ada mengambil beberapa poin dari pembahasan mengenai saham itu. Yang pertama itu bahwasanya saham itu adalah tanda penyertaan dari seseorang atau pihak tertentu dalam suatu perusahaan. Artinya kalau Bapak Ibu atau teman-teman memiliki saham suatu perusahaan, berarti Bapak Ibu memiliki penyertaan modal. Artinya Bapak atau Ibu atau teman-teman juga memiliki modal di suatu perusahaan. Artinya Anda juga bisa menjadi pemilik dari perusahaan itu, kira-kira seperti itu. Nah, dengan adanya tanda atau penyertaan modal, seseorang itu atau pihak tertentu akan berhak untuk aset, pendapatan, maupun kepemilikan dari perusahaan. Nah, itu tadi. Kalau misalnya kita sudah memiliki penyertaan modal atau saham dari suatu perusahaan, itu artinya kita akan dikategorikan sebagai pemilik dari suatu perusahaan itu gitu. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki saham 200 lembar dari suatu emiten atau seperti misalnya contohnya BRI, Anda memiliki 200 lembar saham BRI, berarti Anda dikatakan pemilik minoritas dari BRI karena Anda memiliki sahamnya secara minoritas ataupun jumlah yang sedikit seperti itu. Nah, jadi Anda juga pasti akan berhak terhadap pendapatan maupun aset maupun kepemilikan dari Bank BRI. Nah, apa saja yang dihasilkan dari saham? Untuk seorang investor, ada dua di sini keuntungannya. Yang pertama dividen dan juga capital gain. Nah, teman-teman sebaiknya memilih saham yang ada dividennya gitu ya. Karena dengan dividen, disitulah tadi poin yang kedua ini, pendapatan ataupun labanya itu bisa diberikan kepada teman-teman investor. Nah, dengan dividen tadi terbukti juga bahwasanya suatu saham itu dikatakan sehat. Berarti laba yang dihasilkan atau pendapatan yang dihasilkan itu memang real adanya dan bisa dibagikan kepada pemilik perusahaannya ataupun yang pemegang sahamnya gitu ya. Nah, yang kedua, capital gain. Nah, capital gain ini merupakan keuntungan yang diperoleh dari meningkatnya harga atau valuasi dari suatu saham yang teman-teman investor miliki seperti itu. Nah, contohnya saham BRI tadi kalau misalnya dia meningkat dari harga 5.000 misalnya ke harga 6.000, berarti Bapak Ibu memiliki capital gain sebesar Rp1.000 keuntungannya per lembar saham. Jadi tadi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki 200 lembar saham BRI tadi naik 1.000, berarti langsung dikalikan saja 200 lembar dikalikan 1.000. Berarti Bapak Ibu memiliki keuntungan 200.000 atau bisa dikatakan capital gain. Nah, jadi ini bisa menjadi alasan pertama menurut saya, teman-teman investor. Dari pengertiannya saja kita sudah disuguhkan dua keuntungan ya. Tentu saja dengan adanya pembahasan ataupun analisis dari teman-teman investor terhadap suatu saham tentunya. Nah, dua keuntungan ini tidak ada ditawarkan di instrumen investasi lain menurut saya teman-teman. Seperti misalnya contohnya deposito ataupun emas. Dividen tadi itu hanya ditawarkan di saham. Itulah tandanya bahwasanya kalau kita memiliki kepemilikan terhadap suatu badan usaha atau unit usaha, nah itulah kenapa dikatakan saham itu sangat spesial ya. Karena dia bisa memberikan ke kita keuntungan berupa dividen.
sebagai bukti bahwasanya kita sudah menjadi pemilik dari suatu badan usaha ataupun perusahaan gitu ya. Nah, ini hal yang tidak bisa dijumpai di instrumen investasi manapun. Nah, inilah kenapa saham itu menurut saya sangat spesial, dan ini menjadi alasan pertama kenapa investasi saham itu adalah suatu keharusan ya teman-teman. Untuk teman-teman yang memang ingin terjun ke dunia saham. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada saya beberapa buat ya contoh-contoh perbandingan investasi saham dengan investasi lainnya. Yang mungkin teman-teman juga terjun di hal-hal tersebut ya. Yang pertama itu investasi saham melawan investasi emas. Nah, seperti yang kita tahu untuk investasi saham itu ada beberapa keuntungan maupun kerugiannya ya. Di sini yang pertama imbal hasil tinggi, risiko tinggi. Nah, itu merupakan suatu hukum di bidang investasi ya teman-teman. Kalau misalnya kita menginginkan gain atau imbal hasil yang lebih tinggi, tentunya risiko yang kita dapatkan juga akan semakin tinggi ya. Jadi itu berbanding lurus. Itu yang di saham ya teman-teman. Nah, kemudian liquid. Investasi saham ini sangat liquid teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan emas ya tentunya lebih liquid sahamnya. Karena saham itu sewaktu-waktu bisa dicairkan ya. Tapi tentunya tadi dengan pertimbangan matang, apakah memang saham yang kita miliki itu masih loss ataupun gain ya teman-teman. Tapi yang jelas untuk liquid sih pasti liquid ya. Karena secara kalau kita lihat dari pasar saham, adanya transaksi yang sangat tinggi jumlahnya. Itu artinya menandakan bahwasanya investasi saham itu sangat liquid. Transaksi jual beli itu selalu ada gitu ya. Nah, yang kemudian yang ketiga tadi itu yang saya jelaskan di yang pertama yaitu dividen, dan kemudian capital gain, dan yang kelima itu adalah akses yang sangat mudah ya. Jadi teman-teman itu hanya butuh mendaftar di suatu sekuritas, dan nanti dengan kita sudah mendaftar di sekuritas, kita akan memiliki akses yang sangat gampang dan sangat mudah untuk jual beli investasi saham ya. Nah, bagaimana dengan emas? Nah, sebenarnya emas ini ada beberapa hal yang saya tekankan. Emas ini sebenarnya teman-teman lebih condong ke lindung nilai ya, yang pertama ya. Artinya dia melindungi nilai uang yang kita miliki sekarang dengan melawan inflasi yang terjadi ke depannya. Sebagai contoh misalnya Anda memiliki uang 1 juta, Anda belikan emas 1 gram misalnya ya. Untuk emas 1 gram itu kita kategorikan misalnya 1 juta. Dan nanti 1 juta ini kalau misalnya kita tidak investasikan ke emas, dia akan tergerus nilainya, atau nilai waktu uangnya itu semakin ke depan nanti dia akan tergerus dengan kenaikan inflasi ya. Nah, kalau kita simpan dalam bentuk emas 1 juta tadi, tentunya kemungkinan dia akan naik nilainya, bisa menjadi 2 juta misalnya di 5 tahun mendatang. Tetapi kalau kita hitung-hitung inflasinya, sebenarnya nilainya itu adalah sama dengan nilai 1 juta yang kita miliki di 5 tahun sebelumnya. Nah, itu namanya nilai waktu uang ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita investasikan di emas, walaupun harganya kita lihat naik ya, misalnya kita sudah membeli emas di zaman 5 tahun sebelum yang harganya masih di bawah 1 juta, dan kemudian kita simpan dalam bentuk emas, dan ternyata sekarang harganya sudah 1.300.000-an ya kalau saya tidak salah. Nah, sebenarnya nilai uang yang kita miliki itu tetap di angka 800 ya teman-teman. Tapi karena sudah melindungi nilai dari sisi emasnya, jadi nilai waktu yang 800.000 itu sekarang sudah menjadi 1.300.000. Jadi sebenarnya dari sisi nilai yang dimiliki sebenarnya sama, tetapi dia sudah berhasil melawan yang namanya inflasi gitu ya. Nah, kemudian poin yang kedua, kurang liquid. Tentu saja ini pasti sudah teman-teman rasakan. Jadi untuk investasi emas itu tidak bisa langsung kita uangkan ya teman-teman. Kecuali teman-teman sudah investasi emas secara digital gitu ya. Tapi itu pun mungkin belum banyak, karena lebih banyak atau lebih favorit untuk menyimpan dalam bentuk emas ataupun batangan atau mungkin perhiasan ya teman. Nah, itu kurang liquid ya, karena untuk mengkonversi itu menjadi uang, kita butuh yang namanya menukarkan dulu atau menjual terlebih dahulu ya, baik ke Antam maupun ke toko-toko perhiasan gitu ya, kalau misalnya dalam bentuk perhiasan. Nah, untuk dari sisi resiko, tentunya memang resikonya rendah, karena tadi untuk imbal hasilnya juga saya rasa tidak terlalu tinggi ya teman-teman, kecuali memang ada krisis besar gitu ya, jadi orang lebih memilih untuk save ke investasinya dalam bentuk emas. Nah, makanya tadi saya mengatakan risikonya itu berbanding dengan imbal hasilnya gitu ya. Emas itu terkenal dengan risiko yang rendah, tetapi imbal hasilnya juga tidak terlalu signifikan ya teman-teman. Yang kemudian terakhir, adanya nilai spread tinggi dalam jual dan beli. Nah, ini yang tadi saya katakan, kalau misalnya harga pasar emas sekarang misalnya 1.300.000,
kalau misalnya teman-teman ingin menjual, Anda atau teman-teman tidak akan mendapatkan harga yang pas di angka 1.300.000. Bisa saja memiliki penurunan. Nah, itu yang namanya nilai spread ya, teman. Jadi, seperti biasanya sih, kalau kita menjual di angka pasar di 1.300.000, kalau misalnya kita jual dengan real, kondisi real itu tidak akan mencapai angka 1.300.000. Nah, itu kenapa saya katakan nilai spread itu cukup tinggi ya, teman-teman. Dan biasanya spreadnya itu lumayan signifikan ya, teman-teman. Jadi tidak akan sesuai dengan harga pasarnya gitu ya. Nah, ini contohnya kenapa saya katakan investasi saham dan investasi saham itu lebih menguntungkan ya dari emas ya. Sebagai contoh, kalau misalnya kita lihat saham auto ya, dalam 1 tahun, yaitu di tahun 2023, kurang lebih 1 tahun sebenarnya ya, dia memiliki capital gain itu mencapai 300% ya. Jadi kalau misalnya kita masukkan 1 juta, 300%-nya dia akan meningkat menjadi 3 juta keuntungannya ya teman-teman, dalam waktu kurang lebih setahun. Nah, memang risikonya cukup tinggi, terlihat di grafik ini yang saya lihat di sebelah kiri, dia di tahun 2004 memang menurun kembali ya. Jadi memang butuh analisis yang tepat saat kapan kita bisa menjualnya di harga paling tingginya, dan memang itu tidak gampang ya teman-teman. Tapi yang jelas kalau misalnya kita juga sudah menjual di tahun 2023 tidak sampai setahun, kita sudah memiliki capital gain kurang lebih 200 atau 100% ya teman-teman. Nah, memang di sini butuh yang namanya analisis dan pengalaman ya. Memprediksi ataupun menganalisis harga pasarnya ke depannya, apakah akan menurun atau meningkat gitu ya. Nah, dengan menghold emiten ini, tentunya akan ada dividen, seperti yang saya jelaskan tadi di awal ya teman-teman. Jadi ada dua keuntungannya. Yang pertama, capital gain-nya yang sudah hampir 300% atau 3 baggers, dan kemudian yang kedua itu ada dividen. Nah, kalau investasi emas seperti apa? Nah, di sini kalau kita lihat, mencapai angka gain 100% itu dari nilai modal itu kurang lebih 5 tahun ya teman-teman kalau kita lihat grafiknya. Dan memang kita tidak butuh yang namanya analisis ya dan pengalaman. Karena kalau misalnya kita ngikut-ngikut saja membeli di harga 580.000 ini di April 2019, kita tinggalkan saja nilai emas kita itu pasti sudah meningkat menjadi 100% di tahun 2024, lebih tepatnya 11 April gitu ya. Sudah mencapai angka 1.200-an. Nah, di sini kita tidak perlu analisis dan tentu resikonya juga rendah. Nah, sekarang memang tergantung kita juga memilih mana, tetapi yang jelas tadi dari investasi saham, dia lebih banyak hal yang di-offer ke kita gitu ya. Lebih banyak keuntungan-keuntungan yang ditawarkan asal memang kita siap dengan resikonya dan juga siap dengan analisis dan pengalaman kita. Seperti itu ya. Nah, kita coba lanjut. Saya juga membandingkan saham itu dengan obligasi gitu ya. Seperti yang kita tahu tadi, untuk saham itu ada beberapa resiko maupun keuntungannya, dan kemudian bagaimana dengan obligasi. Nah, obligasi ini terkenal dengan imbal hasil yang konstan ya, dan biasanya mengikuti bunga dari bank sentral ya. Nah, tetapi kerugiannya itu dia tidak liquid ya teman-teman. Jadi dia ada time frame-nya atau time period-nya. Dan biasanya kalau untuk obligasi itu di rentang 2-3 tahun ya. Dan tidak jarang juga ada yang menerbitkan sampai 4 tahun gitu ya. Nah, memang itulah yang mengakibatkan kenapa obligasi tidak liquid. Karena selama periode itu kita tidak boleh menghasilkan ataupun mengkonvert obligasi kita menjadi uang gitu ya. Kalau misalnya kita mau convert, itu akan mendapatkan denda atau penalti yang akan mengurangi nilai dari investasi kita gitu ya. Nah, memang risikonya rendah, tapi yang jelas kita akan mendapatkan imbal hasil yang konstan. Seperti misalnya sekarang, obligasi pemerintah seperti misalnya ORI maupun Sukuk ya, itu ditawarkan dengan bunga yang cukup fantastis, di atas 5%. Nah, tentunya teman-teman pasti akan mendapatkan nilai rate atau bunga yang sama di tiap-tiap periode, ataupun memang kalau ada perubahan dari BI rate ya, kalau di Indonesia itu BI rate, dia akan mengikuti harga BI rate-nya gitu ya, atau rate BI rate-nya. Dia tidak akan diturunkan, tapi mengikuti kalau dia naik gitu ya. Kalau misalnya BI rate naik, dia akan ikut naik, dan kalau dia turun tidak melampaui floor price-nya atau harga dasarnya, dia tidak akan turun gitu ya. Dia akan tetap di harga floor-nya gitu. Nah, itu kenapa risikonya rendah gitu ya. Dia pasti akan mendapatkan keuntungan yang konstan gitu. Walaupun
kalau dibandingkan dengan saham tadi 6% itu bisa dihasilkan di saham itu dengan sangat gampang, tentunya dengan analisis dan juga ilmu yang mungkin bisa kita asah di saham gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, gagal bayar itu mungkin terjadi teman-teman. Jadi di obligasi itu, investasi obligasi maksud saya, kalau misalnya dia tidak berasal dari negara atau penyelenggaraan yang bukan negara, tentu saja resiko gagal bayar mungkin terjadi. Kalau misalnya obligasinya diterbitkan oleh perusahaan atau badan usaha, seperti misalnya salah satu contoh perusahaan INKP, Indicate Pulp, menerbitkan obligasi yang mencapai memang lebih tinggi dari obligasi pemerintah ya, capai 10% imbal hasilnya selama setahun gitu ya. Nah, itu bisa saja kemungkinan gagal bayar, karena untuk obligasi dari perusahaan itu tentunya memang tanggung jawab sepenuhnya oleh perusahaan gitu ya. Nah, kalau pemerintah, dia tentunya banyak yang mengcover gitu ya. Tentunya underlying asetnya itu merupakan APBN gitu ya, dan juga aset-aset milik negara lainnya. Jadi memang lebih aman untuk berinvestasi di obligasi milik pemerintah gitu ya, seperti sukuk maupun surat berharga negara gitu. Nah, di sini saya juga membandingkan bagaimana sih keuntungan investasi saham maupun obligasi gitu ya. Yang pertama di saham. Nah, saya mensimulasikan mengambil contoh kalau misalnya teman-teman membeli saham BRI misalnya pada saat dia melantai di bursa efek yang memiliki harga 875 per lembar sebanyak 500 lembar gitu ya. Berarti modal awal itu 437.000 gitu ya. Nah, karena BRI itu pernah stock split dengan rasio 1:2 dan 1:5, otomatis lembar saham tadi yang awalnya 500 lembar menjadi 5.000 lembar gitu ya. Nah, dengan demikian, kalau misalnya harga sekarang itu berada di angka 5.000-an atau salah contohnya di sini 5.500 per lembar, berarti nilai aset 5.000 lembar tadi, 5.000 lembar BRI setelah stock split 2 kali itu memiliki profit 6.000% teman-teman. Nah, itu tadi kenapa investasi saham itu sangat menggiurkan. Tentunya dengan memilih fundamental yang bagus ya. Nah, bagaimana dengan obligasi? Nah, seperti misalnya di sini saya buat contoh nilai obligasi imbal hasil yang paling tinggi saya rasa ya untuk sekarang ya, yaitu ST009, sukuk tabungan dari negara yang diterbitkan di November 2022. Nah, di sini dia memiliki nilai floor price-nya itu 6,15%. Dia tidak akan turun dari harga 6,15 ini, tapi dia akan meningkat kalau misalnya BI rate meningkat gitu ya. Nah, kalau tidak salah sekarang untuk sukuk ST009 ini dia sudah mencapai rate kurang lebih di angka 7%-an ya. Nah, makanya saya mengambil contoh ST009 karena sampai sekarang saya rasa ini merupakan obligasi yang paling tinggi ya yang dikeluarkan negara dari sisi rate-nya per tahunnya. Nah, kalau misalnya kita beli misalnya paling tinggi di 2 miliar, imbalan per bulan itu hanya 10 juta teman-teman. Dan pajaknya itu 10%, memang lebih rendah dari nilai deposito yang mencapai 20% ya. Dan sehingga net return-nya itu per bulan cuma 9,2 teman-teman. 9,2 juta maksud saya. Nah, jadi memang ini tadi memang perbedaannya risikonya rendah ya dari obligasi, dan tentunya juga imbal hasilnya itu per bulan itu tidak terlalu signifikan ya. Nah, itu kenapa saya katakan dari saham kalau kita bandingkan tadi BRI dengan ST009 itu cukup berbeda jauh ya. Di mana BRI itu sudah memiliki untung 6.000%. Nah, kalau kita lihat di sini untung dari ST009 itu katakanlah 2 tahun dia hanya 12% ya per 2 tahun ya, selama sepanjang obligasi kita masih berlaku periodenya gitu ya. Nah, itu bedanya sangat signifikan teman-teman. Nah, ini untuk yang case yang ketiga ini saya rasa ini cukup menarik ya. Mungkin banyak juga sekarang sudah banyak investor yang mulai memasuki dunia kripto ya teman-teman. Nah, gimana sih investasi kripto itu gitu ya? Sampai sekarang kalau saya pribadi sih kurang berminat ya untuk investasi kripto ya teman-teman, karena mungkin saya belum dapat ilmunya teman-teman, dan juga saya mungkin orang yang tidak paham ya dengan keilmuan kripto, jadi mungkin saya akan membahas secara sekilas. Yang pertama, untuk kripto itu memang risikonya sangat tinggi teman-teman, seperti misalnya dulu ada beberapa kripto yang ternyata terbukti scam ya teman-teman. Kalau tidak salah itu adalah koin Luna ya, yang harganya sudah mencapai jutaan per koin. Ternyata dia tiba-tiba menjadi 0 dan turun menjadi 1 rupiah ya per koinnya. Itu sangat-sangat
bisa dikatakan scam atau penipuan ya teman-teman. Nah tentunya yang kedua, tidak ada underlying aset. Underlying aset ini cukup penting ya teman-teman. Mungkin menurut sepengetahuan saya sih, kripto ini tidak memiliki nilai underlying aset ya. Apa yang dikatakan sih dengan underlying aset? Jadi ada aset-aset yang menjadi dasar kepemilikan kita gitu ya. Seperti misalnya kalau saham kan jelas ya, kita memiliki yang namanya perusahaan dalam bentuk aset gitu ya, maupun aset bersih dan segala macam. Seperti misalnya kita memiliki saham BRI, kita berhak atas bangunan maupun aset-aset lain yang dimiliki gitu ya. Nah kalau misalnya kripto, sebagai contoh misalnya Bitcoin, kita memiliki satu misalnya jumlah Bitcoin. Nah ini yang mendasari ini berharga 1 miliar gitu ya. Itu kira-kira apa gitu. Nah itu yang saya belum paham sampai sekarang gitu ya teman-teman. Nah justru itulah yang membuat risikonya itu sangat tinggi ya. Tapi balik lagi ke tadi, memang teman-teman, risiko yang sangat tinggi itu tentunya akan berdampak terhadap gain yang atau potensi gain yang cukup tinggi gitu ya. Tapi terlalu tinggi risiko juga itu harus bisa diminimalisir menurut saya teman-teman. Nah itu tadi karena risiko sangat tinggi, naik turun harganya tidak terbatas gitu. Bisa saja tadi seperti Luna, koin Luna, dia sudah mencapai angka 1 juta, dalam sehari bisa turun harganya teman-teman, angka 1 rupiah gitu. Nah itu yang kenapa risikonya sangat tinggi. Dan risiko sangat tinggi ini bisa saja memang berujung ke scam atau penipuan ya teman-teman. Jadi tentunya harus hati-hati gitu ya. Nah sebagai contoh juga di sini saya mengambil contoh investasi saham dan kripto. Kalau dari sisi saham tentunya saya mengambil contoh saham ITMG ya, Indo Tambang Megaraya. Walaupun memang di tahun 2015 atau 2016 ya, di grafik ini sebelah kiri, dia menuju angka kurang lebih ke angka 4.000 ya. Setelah sebelumnya dia mencapai angka kurang lebih 60.000 teman-teman kalau kita lihat di grafik ini ya. Nah tentunya teman-teman akan berpikir, ya ini juga termasuk penggelapan ya, kalau misalnya dia turun dari harga 60.000 menuju ke angka 4.000 gitu ya. Itu sebenarnya sudah termasuk merugikan juga ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat secara beberapa periode ke depan, dari tahun 2016, 2 tahun kemudian ternyata harganya tuh balik lagi menuju harga yang mendekati atau mencapai angka 60.000 ya, atau 50 ribuan gitu ya. Ini sudah menuju angka 40.000 sekarang. Dan kalau kita hitung-hitung dari awal dia mengalami kejatuhan di tahun 2016 itu, ditambah dengan dividennya, sepertinya kita tetap memiliki keuntungan ya. Apalagi kalau misalnya kita bisa menjual di tahun 2023 ke angka 44.000 ditambah dengan jumlah dividen. Walaupun kita jual rugi ya, misalnya seandainya kita beli di harga 60.000, kita jual rugi di angka 44.000 di tahun 2023. Tapi selama beberapa tahun dia membagikan dividen. Kalau kita hitung-hitung bisa jadi kita untung ya teman-teman. Nah itu perbedaannya ya. Makanya tadi saya tekankan ambillah saham yang memiliki dividen ya, lebih bagusnya gitu ya. Nah kalau kita bandingkan ke kripto, seperti misalnya ini tadi kripto Luna ya, di tahun 2021 dia melonjak naik sampai tahun 2022 ke angka 1,6 juta ya per satu poinnya gitu ya. Tapi di tahun 2023 sampai tahun 2024 dia mencapai angka 1 ya. Nah memang terbukti memang ini adalah scam teman. Jadi kalau memang mau terjun ke dunia kripto, teman-teman harus dibekali dengan basic untuk bisa membedakan mana yang scam, mana yang memang betul-betul bagus gitu ya. Nah itu kalau saya pribadi saya belum memiliki kapasitas ke sana gitu ya teman-teman. Nah jadi kalau misalnya saya menyarankan memang kenapa harus saham, karena tadi dia akan balik lagi harganya kalau memang kita sudah memilih saham yang berfundamental baik ya. Nah tentunya untuk berfundamental baik itu kita memiliki ilmu yang kita lihat dari laporan keuangan maupun kepemilikan ataupun pengendali. Tetapi untuk kripto ini saya rasa sih sangat susah ya. Mungkin memiliki pengetahuan yang lain gitu ya, untuk bisa membedakan mana yang scam, mana yang betul-betul scam, ataupun memang yang betul-betul bagus ya poinnya gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya alasan lain kenapa investasi saham itu baik gitu ya teman-teman? Nah, yang pertama, sudah banyak orang yang terkenal itu bisa mencapai financial freedom dari saham gitu. Karena memang tadi kita diberikan dua keuntungan, dividen dan juga capital gain. Seperti misalnya Pak Loh Keng Hong, Warren Buffett, dan juga yang lain. Mereka itu sudah mencapai financial freedom dari saham. Okay. Nah, bagaimana dengan kita teman-teman? Tentu saja bisa. Karena kalau misalnya kita berjuang dengan terus belajar, dan juga mempelajari hal-hal yang baru ya, nanti pasti kita akan mendapatkan yang namanya passion kita gitu ya. Dan mencapai titik temunya nanti bagaimana sih
hal yang bagus untuk mencapai financial freedom. Dan kemudian yang kedua, membantu perekonomian negara. Jelas, karena kita sudah dengan berinvestasi saham sudah dipotong pajak, dan tentunya kita juga sebenarnya membantu modal dari badan usaha kalau kita membeli sahamnya gitu ya. Kemudian meningkatkan daya analisis, ini juga tentunya berguna bagi kita pribadi, teman-teman investor. Daya analisis kita pasti akan bertambah ya dengan semakin belajar mempelajari saham gitu ya. Baik secara laporan keuangan maupun secara teknikal gitu ya. Dan yang terakhir, ini juga akan meningkatkan pengetahuan kita secara ekonomi baik mikro dan makro ya. Karena dengan belajar saham kita akan mengetahui apa-apa saja yang terjadi. Seperti contoh misalnya sekarang yang lagi hangat itu perang antara Iran dan Israel. Tentunya kita akan terangsang untuk mengetahui sejauh mana dampaknya terhadap kondisi ekonomi gitu ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi itu enaknya atau surutnya untuk terjun di dunia saham ya. Tentunya itu akan mendongkrak perlahan-lahan pengetahuan kita gitu ya. Nah, dengan investasi saham, tentunya kita juga bisa melahirkan sebuah passion di dalam diri kita gitu ya. Setelah kita mempelajari saham itu akan memimpin jati diri kita untuk belajar sehingga akan terbentuk passion gitu ya. Atau kesenangan dengan hal saham. Dengan teman-teman investor semakin senang dengan saham, itu akan melahirkan passion. Dan passion tadi akan memimpin kita ke financial freedom yang saya katakan tadi. Tentunya dengan selalu belajar hal baru, dan nanti tentunya akan mendapatkan hal yang baru yang bisa kita jadikan dasar ataupun senjata untuk lebih konsisten lagi di dunia saham gitu ya. Jadi semakin tingginya tingkat passion yang sudah teman-teman miliki, itu yang akan sangat bagus teman-teman untuk memberikan hobi ataupun memberikan semangat kesungguhan teman-teman untuk belajar dan juga menghasilkan di dunia saham gitu ya. Mungkin sekian teman-teman pembahasan saya mengenai saham itu, kenapa harus saham gitu ya. Mungkin teman-teman sudah mendapatkan hal-hal yang menurut saya cukup simpel dan hanya sebagai referensi saja ya teman-teman, untuk teman-teman bisa jadikan pedoman gitu ya. Kenapa lebih memilih saham daripada instrumen investasi lain. Tentunya teman-teman akan memiliki keuntungan seperti misalnya dividen dan juga capital gain yang teman-teman tidak dapatkan dari investasi lain gitu ya. Nah, mungkin sekian teman-teman pembahasan edukasi mengenai saham. Kalau teman-teman suka, silahkan klik like dan subscribe untuk menjoin channel ini. Terima kasih.